Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahlan teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya dan kita akan belajar lagi ilmu balaghah. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan penggalan lirik dari lagu berikut ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Nah, berikutnya kita perhatikan lagi penggalan karya sastra berikut ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, coba perhatikan teman-teman. Apa yang membuat kedua karya sastra tadi itu terdengar indah di telinga kita? Apa coba? Nah, tentu jawabannya adalah karena vokal ujungnya sama ya. Betul ya? Ujung-ujungnya sama. Tadi kalau yang pertama ujung kan sih, nih, gih, ih gitu kan. Kemudian ruh, suh, gitu ya. Ujungnya sama ataupun mirip gitu. Apalagi kalau pantun yang samanya bukan akhirnya saja, di tengah ataupun di awalnya juga ada bagian yang mirip ataupun sama. Nah, teman-teman sekalian, ujung kata yang sama tadi, nah kalau dalam ilmu balaghah itu disebut dengan sajak. Ingat, istilahnya adalah sajak. Dan teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa sajak itu berasal di bahasa Arab, yaitu sajak. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan sajak adalah huwa wafukul fasilataini fi harfil akhir, yang artinya sajak adalah kesamaan dua fasilah pada huruf akhirnya. Nah, yang dimaksud dengan fasilah di sini adalah ujung dari sebuah bait, ayat, kalimat ataupun penggalan kalimat. Nah, huruf terakhir ataupun suku kata terakhir dari sebuah fasilah disebut dengan qafiyah. Ingat, disebut dengan qafiyah. Nah, kalau di bahasa Indonesia saja ini sebanding dengan rima ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh dari saja. Al-hurru idza wa'ada wafa, wa idza a'ana kafa, wa idza malaka afa. Artinya, orang yang merdeka itu jika ia berjanji ia menepati, jika ia memberi pertolongan ia melepaskan orang yang dibantunya dari kesusahan, dan jika ia memiliki ia menjaganya. Nah, teman-teman sekalian, fasilah dari kalimat tadi ada kata afa, kafa, dan juga wafa. Nah, tentunya kita tahu ya, ujung dari ketiga kata tadi adalah fa, yang mana sama ya qafiyahnya. Fa. Nah, contoh seperti ini disebut dengan sajak ya, disebut dengan sajak. Contoh lainnya di Al-Quran, lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Nah, ini ada di Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 9 sampai 12. Kata radiyah, 'aliyah, laghiyah, jariyah, ini semuanya ujungnya sama. Ya, sama ya. Nah, contoh seperti ini berarti di sini ada uslub sajaknya,
Ingat uslub saja. Selanjutnya kita ke pembahasan pembagian saja. Saja ini dibagi ke beberapa macam. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi kata fasilah yang disamakannya gitu ya, atau dimiripkannya, maka ini ada dua hal. Yang pertama ada saja mutaraf, yang kedua ada saja mutawazin. Yang dimaksud dengan saja mutaraf adalah dua fasilah yang berbeda wazannya tetapi sama huruf akhirnya. Ingat, ini ada dua fasilah wazannya berbeda tapi huruf terakhirnya sama. Contohnya, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Nah, kata waqara dan juga atwara wazannya beda, polanya berbeda, tetapi huruf terakhirnya sama ataupun qafiyahnya sama, yaitu sama-sama ro gitu ya, sama. Nah, contoh seperti ini disebut dengan saja mutaraf. Yang kedua ada saja mutawazin. Saja mutawazin ini adalah saja yang mana di dalamnya ada dua fasilah yang sama secara wazan arudinya tetapi berbeda pada qafiyah ataupun huruf akhirnya. Wazannya sama tetapi qafiyahnya berbeda. Contoh, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kata al-mabthuth dan juga al-manfush ini huruf terakhirnya berbeda. Yang satu tha, yang satu lagi shin. Akan tetapi kedua kata ini sama-sama satu wazan, yaitu wazan maf'ul. Nah, itu berarti teman-teman sekalian, selain boleh kalau saja itu huruf terakhirnya sama ataupun qafiyahnya sama, tetapi kalaupun wazannya sama itu pun termasuk saja. Nah, ada juga ya teman-teman sekalian yang kombinasi mutaraf dan juga mutawazin, artinya huruf terakhirnya qafiyahnya sama, nah wazannya juga sama. Contohnya, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Nah, kata marfu'ah dan juga mawdu'ah ujungnya sama, yaitu dan juga lagi. Dan juga nih wazannya sama ya, marfu'ah mawdu'ah, yaitu wazan maf'ulah. Nah, ini berarti ini adalah ya kombinasi mutaraf dan juga mutawazin. Selanjutnya pembagian saja dilihat dari komposisi sajanya. Ini ada dua macam. Yang satu mutawazi dan yang kedua murasso. Yang pertama ada saja mutawazi. Nah, yang disebut dengan saja mutawazi adalah saja yang terdapat di ujung fakroh ataupun ujung bait, ujung ayat, ujung penggalan kalimat. Nah, contoh-contoh yang kita sebutkan tadi ya, itu dari awal sampai akhir ya, ini merupakan contoh yang mutawazi ya, karena hanya aja di ujung. Contohnya ya tadi, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Nah, hawa, gawa itu kan ujungnya saja ya yang menjadi saja. Nah, ada juga yang tidak hanya di ujungnya saja, awalnya, tengahnya juga terdapat saja. Dan ini disebut dengan saja murasso. Jadi saja murasso itu adalah saja yang terdapat di seluruh ataupun sebagian besar rangkaian kalimat. Contohnya,
huwa yatba'ul asja'a bijawahri lafdhi wa yaqra'ul asma'a bizawahri wa'dhi. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan di sini yang jadi sajanya itu bukan ujungnya saja, bukan lafdhi dan juga wa'dhi, tetapi dari awal pun ada sajanya. Yatba'u dengan yaqra'u, al-asja'a dengan al-asma'a, bijawahiri dengan bizawahiri gitu ya. Apalagi ujungnya lafdhi dengan wa'dhi. Nah, saja seperti ini disebut dengan saja murassa. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama dengan pantun gitu ya. Kalau pantun itu kan bukan hanya ujungnya saja yang sama, tetapi tengahnya juga itu kan vokalnya harus terdengar sama ataupun mirip. Contoh lain kalau di Al-Quran, wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru uttilat. Nah, di sini suyirat dengan utilat ada sajanya, kemudian al-jibalu dan al-isyaru juga sama saja ya. Artinya tengah dan ujungnya itu sama-sama saja. Apalagi kalau waida sama-sama ida ya, sama katanya. Nah, teman-teman sekalian itu dari segi komposisinya. Kalau kita kembali lagi ke pembagian saja yang pertama nih. Kalau contoh huwa yatba'ul asja' bi jawri lafdhihi wa yaqra'ul asma' bi zawahiri wa'di. Ini kalau dilihat dari jenisnya sajanya itu ya, ini adalah saja muttaraf dan juga mutawazin. Kenapa? Coba teman-teman lihat kan, perhatikan. Yatba'u yaqra'u al-asja'a asma'a bi jawahiri zawahiri, kemudian lafdhihi dan wa'dhihi. Pertama ujungnya sama dan juga wazannya juga sama. Ini berarti mutarab dan mutawazin. Sedangkan yang ada di surat At-Takwir ayat 3 dan 4 ini adalah sajanya mutawazin saja. Kenapa? Karena polanya saja yang sama tetapi qafiyahnya berbeda kan. Jibalu dengan isyaru satu wazan ya. Kemudian suyirat dengan utilat ini satu wazan tetapi qafiyahnya berbeda. Yang satu rat, yang satu lagi lat gitu ya. Ada ro dengan lam gitu ya. Ingat, yang disebut qafiyah itu bukan huruf terakhirnya saja tapi ya suku terakhirnya, suku kata terakhirnya. Rat dan juga lat. Ingat ya, yang disebut dengan qafiyah itu bukan huruf terakhirnya saja tetapi ya suku kata terakhir ya. Di sini berarti rat dan juga lat ya, seperti itu ya. Nah, itulah teman-teman sekalian pembahasan sekilas tentang saja. Mudah-mudahan ya setelah mempelajari saja ini kita semakin meyakini bahwa Al-Quran itu adalah karya sastra terhebat gitu, yang mana kata-katanya begitu indah untuk didengarkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini tuh bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.